Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang sudah like, komen, dan subscribe channel ini, dan yang belum subscribe silahkan tekan tombol merah di bawah ini agar tidak ketinggalan pelajaran-pelajaran menarik tentang dunia Islam. Sahabat beriman, telah diriwayatkan apabila Allah Subhanahu wa Ta'ala hendak mencabut ruh seorang hamba, maka datanglah malaikat Ijroil kepada seorang hamba yang mukmin dari bagian mulut tersebut untuk mencabut ruhnya. Maka keluarlah ucapan dari mulut tersebut, "Wahai malaikat Ijroil, bukan jalanmu untuk mencabut ruh dari arah ini, karena mulut ini telah lama aku gunakan untuk mengingat asma Allah." Lalu kembalilah malaikat Ijroil kepada Allah Ta'ala dan mengadukan hal tersebut. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Cabutlah dari arah yang lain." Datanglah malaikat Ijroil dari arah tangan. Maka keluarlah sodakoh dan berkatalah sodakoh tersebut, "Bukan jalanmu, wahai Ijroil, untuk mencabut ruh dari arah ini, karena sesungguhnya dia telah sering aku gunakan bersedekah, mengusap kepala anak yatim, menulis ilmu-ilmu agama, dan memerangi orang-orang kafir." Lalu datanglah malaikat Ijroil ke bagian kaki, dan berkatalah kaki, "Bukan jalanmu dari arah ini, karena sesungguhnya dia telah aku gunakan berjalan sholat berjamaah, sholat Jumat, sholat hari raya, dan tempat-tempat pengajian ilmu." Lalu datanglah malaikat Ijroil ke bagian telinga, dan berkatalah kedua telinga itu, "Bukan jalanmu dari arah ini, karena sesungguhnya dia telah aku gunakan untuk mendengarkan bacaan Al-Quran, azan, dan zikir." Lalu datanglah malaikat Ijroil dari arah mata, dan berkatalah kedua mata tersebut, "Bukan jalanmu dari arah ini, karena sesungguhnya dia telah aku gunakan untuk membaca mushaf Al-Quran, melihat para ulama, kedua orang tua, dan orang-orang soleh." Maka kembalilah malaikat Ijroil kepada Allah Ta'ala seraya berkata, "Wahai Tuhanku, sesungguhnya hambamu berkata ini dan itu." Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Hai malaikat Jibril, gantungkan namaku hingga dia melihatnya, agar ruh tersebut keluar." Maka malaikat Ijroil menulis asma Allah di atas telapak tangannya dan diperlihatkan kepada ruh hamba tersebut. Maka keluarlah ruh tersebut lantaran melihat asma Allah, dan hilangnya rasa sakit dan kepedihan sakaratul maut. Tidaklah hilang siksa yang berat dan pedih dari seorang hamba apabila tertanam di dada mereka asma Allah Ta'ala. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim, "Afaman syarahallah sadrahu lil Islam fahuwa ala nurihi mir rabbih." Maka barang siapa yang hatinya telah diterangi Allah kepada agama Islam, maka dia telah berjalan di atas hidayah dari Allah. Quran Surat Az-Zumar ayat 22. Maka bagaimana tidak akan hilang siksa dan kesulitan dari mereka? Telah diriwayatkan dari satu hadis bahwa 5 perkara adalah merupakan racun yang mematikan, sedangkan ilmu yang lain sebagai penangkalnya. Dunia adalah racun yang mematikan, sedangkan zuhud adalah penangkalnya. Harta adalah racun yang mematikan, sedangkan zakat adalah penangkalnya. Berbicara adalah racun yang mematikan, sedangkan mengingat Allah adalah penangkalnya. Umur serta keseluruhannya adalah racun yang mematikan, sedangkan taat kepada Allah adalah penangkalnya. Tahun dan keseluruhannya adalah racun yang mematikan, sedangkan bulan Ramadan adalah penangkalnya. Diriwayatkan dalam satu hadis, apabila telah sampai sakaratul maut seorang hamba, maka memanggil-manggil dari arah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Rahman, "Wahai ruh, berhentilah sebentar saja hingga dia merasakan istirahat." Ketika ruh sampai di dada, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Berhentilah sebentar saja hingga dia merasakan istirahat."
Demikian juga sebagai ruh sampai kedua lutut, pusar dan sampai pada kerongkongan. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, berhentilah sebentar saja hingga memohon pamitlah antara anggota badan yang satu dengan yang lainnya. Maka mohon pamitlah mata yang satu dengan yang lainnya, seraya berkata dalam perpisahan tersebut, Assalamualaikum ila yaumil qiyamah. Demikian juga kedua telinga, kedua tangan, kedua kaki, dan berpamitlah pada ruh dengan jasad. Maka kita mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dan perpisahannya iman dan lisan, dan berpisahnya makrifat dengan iman di dalam hati. Waktu itu tangan tanpa gerak, kedua kaki tanpa gerak, kedua mata tanpa penglihatan, kedua telinga tanpa pendengaran, dan badan tanpa ruh. Andaikan lisan tersebut tidak beriman dan hati tidak makrifat, lalu bagaimana keadaan hamba tersebut di liang lahat yang tidak ada melihat seorang pun, tidak seorang ibu, tidak seorang ayah, bahkan tidak seorang anak, tidak seorang saudara, tidak seorang teman, tidak satupun kasur, dan tidak pula selimut. Kalau hamba tersebut tidak melihat Allah yang maha mulia, sungguhlah ia dalam kerugian yang besar. Cukup sekian video kali ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.